Ya, baik teman-teman, waktu telah menunjukkan pukul 7 lebih 10 menit. Namun sebelumnya mohon konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar jelas oleh teman-teman? Apakah suara saya terdengar teman-teman? Mohon konfirmasinya dapat melalui kolom percakapan karena saat ini audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Gimnastiar atas konfirmasinya. Baik teman-teman, mari kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini hingga akhir nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman dari Universitas Palangkaraya dan juga teman-teman dari Universitas Negeri Surabaya yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya, walaupun mungkin teman-teman saat ini waktunya istirahat, namun teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga semangatnya tetap terus dibawa dari awal hingga akhir nanti. Dan baik teman-teman, adapun rangkaian pada malam hari ini, yakni nanti teman-teman akan dijelaskan mengenai dengan kegiatan program studi independen bersertifikat di Mari Belajar khususnya untuk angkatan 6 yang akan disampaikan nanti oleh Kak Hesti Mediatama. Selamat malam Kak Hesti. Mohon maaf Kak Hesti, suaranya tadi belum masuk di saya nih. Mungkin boleh sekalian menyapa dengan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini? Ya, mohon maaf, Kak Hesti suaranya masih belum terdengar. Mohon konfirmasi teman-teman, apakah suara Kak Hesti sudah terdengar di teman-teman atau hanya di perangkat saya saja? Kak Hesti, mic-nya masih mute ya? Oke. Halo Kak Melin, kalau Ya, sekarang sudah jelas? sudah jelas suaranya. Baik, terima kasih Kak Hesti. Ya teman-teman, Kak Hesti merupakan Microsoft Certified yang juga merupakan seorang technical trainer di Mari Belajar, yang mana nanti jika teman-teman mengikuti kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar, teman-teman akan bertemu lagi atau bertemu kembali dengan Kak Hesti sebagai salah satu mentor di program studi independen Mari Belajar. Dan baik untuk itu teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke agenda yang utama, yaitu terkait dengan pemaparan program, apa saja yang akan teman-teman nanti, lakukan atau apa saja yang akan teman-teman nanti dapatkan, fasilitas dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan secara detail oleh KHST. Untuk itu silakan nanti teman-teman menyimak dan kami informasikan bahwasannya saat ini, fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Jika nanti teman-teman ada yang ingin bertanya ketika sesi pemaparan, silakan teman-teman catatkan dulu pertanyaannya. Nanti bisa di sesi akhir, di sesi tanya jawab, teman-teman dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya untuk bertanya secara langsung dengan kami atau dengan Kak Hesti. Atau teman-teman juga nanti dapat menuliskan pertanyaannya selama sesi pemaparan melalui kolom percakapan, yang nanti di akhir pertanyaannya akan saya bantu untuk bacakan. Dan baik teman-teman, untuk itu, kita langsung saja mempersingkat waktu karena waktu sudah malam juga, kita langsung saja untuk ke acara yang utama, yaitu pemaparan terkait dengan kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar oleh Kak Hesti Media Pertama. Kepada Kak Hesti, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Melin yang telah mempersilahkan. Oke teman-teman semuanya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hesti Mediatama. Teman-teman bisa memanggil saya Hesti. Di sini saya sebagai Microsoft Certified dan pada malam hari ini saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman dari Universitas Negeri Semarang, Negeri Surabaya, dan teman-teman Universitas Palangkaraya mengenai program magang dan studi independen Kemendikbudristek yang mana pada hal ini akan diadakan oleh Mari Belajar. Kurang lebih nanti selama 1 jam ke depan kita akan bahas hal ini dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya nanti akan saya sediakan di akhir sesi dan silakan teman-teman berikan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sambil saya mempersiapkan PowerPoint saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Halo teman-teman, sekali lagi selamat malam. Saya ingin tahu dong kira-kira dari sekian banyak
kurang lebih ada 23 dari teman-teman yang hadir nih. Kira-kira teman-teman ini dari universitas mana dan dari jurusan apa? Silahkan jawab di kolom chat ya teman-teman. Ya, atau mungkin saya bantu untuk aktifkan audionya ya, Kak Hesti, siapa tahu teman-teman nih ada yang mau interaksi langsung atau menjawab langsung tadi pertanyaan dari Kak Hesti. Teman-teman ini saat ini sudah hadir, apakah ada dari Universitas Negeri Surabaya atau Universitas Palangkaraya atau ada dari universitas lain? Silakan perkenalkan dirinya. Jika ada yang mau silakan untuk raise hand jika ada yang mau berinteraksi langsung. Oh, sudah ada nih Kak Hesti, ada Kak Damian dari Universitas Palangkaraya. Selamat malam Kak Pardamian. Kemudian ada Kak Bara juga dari Teknik Informatika UNESA. Oke, terima kasih Pak Damian dan Bara. Oke, Pak Damian kira-kira dari jurusan apa nih? Oke, ada Bara dari Teknik Informatika, ada juga Sri dari Universitas Palangkaraya. Oke, dari Universitas Palangkaraya. Dan ada Reki juga dari Universitas Palangkaraya. Kira-kira teman-teman yang dari Palangkaraya ini dari jurusan apa saja nih? Wah, beragam ya Oh, Kak Hesti, ada yang dari informatika, dari hukum, dari manajemen, kemudian ada yang dari pertanian. Wah, keren Kak Hesti. Saat malam ini kita kedatangan teman-teman dari berbagai rumpun ilmu, yang pastinya nanti akan dijelaskan oleh Kak Hesti, teman-teman ini cocok untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, silakan Kak Hesti, sepertinya sudah siap untuk presentasi atau memaparkan program kepada teman-teman. oke, baik. Terima kasih Kak Melem. Oke, jadi ternyata teman-teman banyak sekali ya dari jurusan yang berbeda-beda. Seru nih sepertinya diskusi kita malam ini. Baik teman-teman semuanya, dalam acara sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat atau biasa kita sebut dengan MSIB, angkatan 6 tahun 2024 ini untuk supaya teman-teman lebih mengenal mengenai MSIB ini, saya akan membaginya ke dalam beberapa agenda. Agenda yang pertama nanti kita akan kenalan dengan Mari Belajar. Kemudian yang kedua kita akan kenalan mengenai program MSIB. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih tentang MSIB itu apa. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan umum dan perangkat yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman ingin mengikuti MSIB ini. Kemudian selanjutnya kita akan memahami tentang apa saja ketentuan program yang ada di MSIB ini, kemudian kerangka program MSIB yang ada di Mari Belajar, apa saja posisi yang ditawarkan di Mari Belajar, kemudian fasilitas program apa saja yang akan teman-teman dapatkan, dan terakhir adalah kewajiban teman-teman selama mengikuti program studi independen ini. Baik, langsung ke acara yang pertama, yaitu pengenalan. Jadi yang pertama kita akan kenalan dulu teman-teman dengan Mari Belajar. Mungkin teman-teman belum tahu nih, teman-teman dari Universitas Negeri Surabaya dan teman-teman dari Universitas Palangkaraya mungkin belum tahu mengenai Mari Belajar. Oke, yang pertama kita akan kenalan dulu dengan Mari Belajar. Jadi teman-teman, Mari Belajar ini adalah sebuah perusahaan yang berfokus untuk peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Misi dari Mari Belajar ini adalah empowering everyone to learn. Jadi kami ingin siapapun ia, baik mau dosen, mahasiswa, siswa maupun pekerja profesional, kami mengharapkan mereka untuk terus belajar seumur hidupnya. Kami di Mari Belajar ini telah memiliki trainer yang telah bersertifikat internasional, khususnya yang bersertifikat Microsoft. Jadi kebanyakan dari kami di sini sudah punya sertifikat Microsoft teman-teman, dan saya juga alhamdulillah sudah memiliki sertifikat Microsoft tersebut. Mari Belajar ini telah menjadi Microsoft in Educational Global Training Partner. Jadi kami telah menjadi partner dari Microsoft khususnya di bidang pendidikan. Dan kami dari Mari Belajar, kami telah menggunakan teknologi Microsoft
dan telah menggunakan materi yang untuk kami ajarkan pada teman-teman yang lainnya ini dari Microsoft. Selain itu, Mari Belajar juga menjadi Microsoft Authorized Education Partner, di mana kami, Mari Belajar, memberikan pelatihan kepada siswa, kemudian dosen, maupun mahasiswa, maupun untuk umum ya. Jadi kami memberikan pelatihan baik online maupun offline. Dan biasanya di Mari Belajar, kita mengadukan pelatihan ini kurang lebih 1 bulan sekali. Dan kami juga masih terus menjadi salah satu official Microsoft partner. Jadi sekilas itu tentang Mari Belajar, teman-teman. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan MSIB. Jadi MSIB ini adalah satu program untuk persiapan karir teman-teman yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Studi independen bersertifikat ini adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra dan bisa diikuti oleh mahasiswa peserta program MSIB. Jadi studi independen ini memberikan pengalaman teman-teman untuk belajar tidak hanya di kampus, tapi di perusahaan ataupun di mitra lain. Studi independen ini bisa teman-teman konversi hingga 20 SKS. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti di tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi hari pelaksanaannya ataupun hari pembelajarannya nanti dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian dari jam 7.30 sampai jam 9, biasanya jam 6 itu sudah selesai. Jadi kurang lebih studi independen ini hampir sama teman-teman. Sensasinya seperti teman-teman kuliah di kampus teman-teman. Jadi bisa jadi dalam 1 minggu nanti akan kurang lebih nanti ada 3 sampai 4 pertemuan pembelajaran seperti itu ya. Kemudian nanti 1 mata kuliah nanti ini akan ada 3 SKS, di mana 3 SKS ini kurang lebih nanti 2 sampai 2,5 jam. Nah, kemudian untuk batas pendaftaran untuk studi independen bersertifikat ini diperpanjang hingga 22 Desember 2023. Artinya nanti ada kurang lebih 4 hari lagi ya teman-teman. Jadi masih ada cukup waktu untuk teman-teman mempersiapkan berkas dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah persyaratan umum yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Universitas Palangkaraya dan Universitas Negeri Surabaya ini telah dinaungan Kemdikbud ya. Kemudian mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3 ataupun D4 ataupun S1 atau belum yudisium atau bersedia untuk tidak yudisium dulu selama jangka waktu MSIB ini berlangsung supaya tidak mengganggu teman-teman semuanya. Kemudian untuk minimal pendaftarannya untuk mahasiswa D2 ataupun D3 minimal nanti saat mendaftar yaitu pada saat semester 3, sementara mahasiswa D4 ataupun S1 minimal pada saat semester 5. Ada beberapa berkas yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama adalah CV ataupun data diri teman-teman, kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, SPTJM, foto ataupun scan KTP, kemudian jika teman-teman memiliki sertifikat pengalaman organisasi. Ini adalah kurang lebih tentang persyaratan umum yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di website Kampus Merdeka. Selanjutnya ini adalah persyaratan kepemilikan perangkat. Kami berharap teman-teman ketika teman-teman mengikuti MSIB untuk kelancaran dan kefokusan teman-teman selama mengikuti studi independen ini, kami berharap teman-teman memiliki laptop ataupun komputer dengan sistem operasi Windows 10 ataupun Windows 11 ataupun Mac OS Sierra yang 10.12 ataupun yang lebih baru. Kemudian perangkat prosesor yang memiliki kecepatan 1,6 GHz ataupun lebih cepat. RAM-nya kalau bisa minimal 2 ataupun 4. Kemudian koneksi internetnya ini minimal 5 Mbps. Lebih tinggi lagi lebih baik. Selanjutnya ini adalah kerangka program studi independen bersertifikat yang ada di Mari Belajar. Yang pertama kami akan melakukan sosialisasi program dari universitas satu ke universitas lainnya. Dan pada malam ini kami sedang melaksanakan sosialisasi program pada teman-teman di Universitas Palangkaraya dan Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya setelah teman-teman berminat
untuk studi independen bersertifikat di Mari Belajar, nanti tahap selanjutnya adalah rekrutmen, nanti kami akan memilih berkas teman-teman. Jika teman-teman terpilih di studi independen Mari Belajar, selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu onboarding. Jadi onboarding ini nanti akan ada pengenalan mengenai apa itu Mari Belajar, kemudian nanti sistem penilaiannya seperti apa, ketemu dengan mentor-mentornya, nanti ini akan teman-teman pahami di onboarding. Nah, selanjutnya ini akan ada yang namanya kuliah tahap 1, di mana kuliah ini seperti yang telah saya jelaskan ya tadi di awal. Jadi kuliah ini nanti akan sensasinya sama seperti teman-teman belajar di kuliah. Jadi bisa jadi satu hari nanti hanya teman-teman 1 kali doang gitu kan. Nah, nanti akan ada kuliahnya ini ada sesi asinkron dan sinkron. Sinkron ini dia nanti memberikan pengalaman bagaimana seperti meeting ya. Nanti kita akan menggunakan yang namanya Microsoft Teams untuk pembelajarannya. Jadi nanti studi independen bersertifikat ini 100% akan dilaksanakan online, teman-teman. Nah, nanti itu sesi sinkronnya. Nanti seperti kita saat ini, nanti ada mentor, kemudian teman-teman akan memahami tentang penjelasan mentor tersebut gitu ya. Nanti kita menggunakan Teams. Nah, kemudian nanti setelah itu akan ada ujian mid semester. Ujian mid semester ini akan menguji pemahaman teman-teman mengenai kuliah tahap 1 yang telah teman-teman pahami. Nah, kemudian nanti setelah ujian mid semester akan ada yang namanya ujian sertifikasi tahap 1. Di mana ujian sertifikasi ini akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi internasional, teman-teman. Jadi biasanya sebelum teman-teman melaksanakan ujian sertifikasi, kami dari Mari Belajar akan mengadakan sesi yang namanya exam readiness. Exam readiness nanti akan membahas tentang soal-soal, kemudian akan membahas bagaimana tips dan trik supaya teman-teman semuanya akan mendapatkan akan lolos gitu ya menghadapi ujian sertifikasi internasional. Dan kami alhamdulillah di angkatan keempat kemarin, karena angkatan kelima ini kami belum bisa diakumulasi ya teman-teman. Di angkatan keempat kemarin dari sekitar 500 mahasiswa yang ada di studi independen di Mari Belajar, kami telah membantu untuk meluluskan mereka sebanyak 70% mahasiswa yang lulus untuk mendapatkan ujian sertifikasi. Dan semoga ketika teman-teman mendaftar, teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi internasional dari Mari Belajar. Kemudian nanti selanjutnya akan ada yang namanya pelaksanaan capstone project, di mana capstone project ini akan membantu teman-teman untuk memecahkan masalah yang dipilih. Nanti capstone project ini dalam satu kelompok kurang lebih nanti akan ada 4 orang, kemudian dalam satu grup ini akan memecahkan masalah yang mereka pilih. Nah, seiring mengerjakan capstone project nanti akan ada yang namanya pelaksanaan kuliah tahap 2. Selanjutnya akan ada ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini nanti akan menguji pemahaman teman-teman mengenai kuliah tahap 2 yang telah teman-teman lakukan. Setelah itu nanti akan ada yang namanya ujian sertifikasi tahap 2, namun sebelum ujian sertifikasi dari Mari Belajar pasti akan mengadakan yang namanya exam readiness untuk membantu teman-teman memberikan tips dan trik supaya teman-teman lolos sertifikasi internasional. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya pameran capstone project. Di mana pameran capstone project ini nanti teman-teman akan memamerkan tentang proyek yang telah teman kerjakan bersama tim teman-teman semuanya. Nanti akan dinilai oleh teman-teman oleh para mentor dan para juri terkait. Kemudian nanti akan dipilih beberapa untuk maju ke final capstone project. Kemudian di final capstone project akan dinilai kembali oleh para mentor. Setelah dinilai nanti akan diumumkan 3 pemenang dari capstone project terbaik. Nanti diumumkan di kelulusan program. Nah, kemudian selain itu di kelulusan program ini akan mengumumkan siapa saja yang mahasiswa terbaik dari setiap jalur pembelajarannya.
kelulusan program, kami dari belajar memiliki program yang namanya Employability Program. Jadi Employability Program ini adalah program untuk mahasiswa yang telah mengikuti studi independen bersertifikat di Mari Belajar dan ia adalah mahasiswa yang telah memiliki sertifikasi internasional untuk kami salurkan di hiring partner Mari Belajar. Oke, kurang lebih ini adalah kerangka program studi independen bersertifikat yang ada di Mari Belajar. Selanjutnya ini adalah posisi yang kami tawarkan apabila teman-teman mengikuti studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Yang pertama ada yang namanya data analis dan AI dan Microsoft Data Engineer. Dua posisi ini adalah yang lagi hits-hitsnya sekarang. Tak kalah hitsnya ini adalah ada Microsoft Web dan Mobile Developer. Ini adalah hal-hal yang akan teman-teman pelajari apabila teman-teman mengambil Microsoft Web dan Mobile Developer. Teman-teman akan mempelajari technical skill dan soft skill-nya. Untuk technical skill, nanti teman-teman akan mempelajari tentang pemrograman dasar. Pemrograman dasar ini nanti teman-teman akan mempelajari tentang apa itu web, kemudian dasar-dasar dari pemrograman itu apa saja. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan belajar mengenai pengembangan aplikasi web. Nah, nanti menggunakan salah satu punyanya Microsoft ya, yaitu pakai .NET, yaitu API dan lainnya. Nah, kemudian nanti pengembangan aplikasi dengan Power Platform. Dan selanjutnya teman-teman akan belajar juga tentang Azure Fundamental. Azure Fundamental ini adalah teman-teman akan mempelajari fundamental ataupun dasar-dasarnya Azure. Azure ini adalah salah satu cloud punyanya Microsoft. Nah, kemudian untuk soft skill, nanti teman-teman akan belajar mengenai kreativitas dan berpikir kritis, serta manajemen proyek dan teknologi informasi. Dan terakhir, teman-teman akan berkolaborasi di Capstone Project. Nah, selanjutnya, jika teman-teman memilih posisi Microsoft Data Engineer, teman-teman akan belajar mengenai basis data relasional, SQL maupun NoSQL, yang non-relasionalnya. Nanti di basis data ini, teman-teman akan belajar mengenai dasar-dasarnya, tentang gimana cara buat database-nya, kemudian memindahkan database-nya, kemudian mengelola database tersebut. Kemudian teman-teman akan belajar tentang data fundamental juga, dasar-dasar tentang data itu sendiri. Ada jenis-jenis data, ada penyimpanan data, nanti akan teman-teman pelajari di data fundamental. Selanjutnya ada yang Azure Fundamental. Jadi sama kayak Microsoft Web dan Mobile, teman-teman akan mempelajari dasar-dasar tentang cloud yang ada di Microsoft, yaitu Azure. Sama seperti yang tadi, teman-teman juga akan mempelajari yang soft skill-nya dan berkolaborasi di Capstone Project. Kemudian, untuk teman-teman yang memilih posisi data analis dan AI, teman-teman juga akan mempelajari technical skill dan soft skill dan kombinasi technical skill dan soft skill. Nah, sama ya, soft skill dan kombinasi technical skill dan soft skill-nya sama dua yang di atas tadi. Nah, saya akan membahas tentang technical skill-nya. Nah, di technical skill, nanti teman-teman akan mempelajari tentang dasar-dasar data, jenis-jenis data, kemudian jenis-jenis penyimpanan data di data fundamental, itu yang ada di nomor 3, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman akan mempelajari juga tentang gimana menganalisis data dengan salah satu bahasa pemrograman yang sangat terkenal dan masih hits, yaitu Python. Itu ada di nomor 4, yaitu nanti teman-teman akan belajar di materi data analisis dengan Python. Setelah teman-teman menganalisis datanya, teman-teman akan mempelajari mengenai visualisasi datanya dengan Power BI. Power BI ini adalah salah satu punyanya Microsoft untuk visualisasi data. Kemudian teman-teman juga untuk lebih mengasah analisnya, teman-teman juga akan mempelajari tentang AI Engineer. Ini kurang lebih adalah kompetisi ataupun materi-materi yang akan teman-teman pelajari sesuai dengan posisi yang teman-teman telah pilih. Satu posisi ini bobot keseluruhannya adalah 20 SKS, teman. Oke, ini adalah CPL ataupun capaian profil jika teman-teman memilih Microsoft Web dan Mobile Developer yang telah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian ini dari CPL apabila teman-teman mengambil Microsoft Data Engineer seperti yang tadi saya jelaskan, dan ini juga data analis dan AI yang seperti saya jelaskan tadi. Nah,
Kemudian ini adalah fasilitas program yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman memilih Mari Belajar sebagai tempat studi independen teman-teman semuanya. Yang pertama, fasilitasnya, yaitu teman-teman akan mendapatkan subsidi kuota dengan total Rp400.000. Kemudian teman-teman akan diajari oleh mentor yang telah bersertifikat internasional. Selain itu, setelah teman-teman belajar, teman-teman bisa mengkonversi apa yang telah teman-teman pelajari sebanyak 20 SKS. Dan untuk teman-teman yang telah menang, untuk capstone project-nya, teman-teman akan mendapatkan reward dengan total beasiswa Rp30 juta. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan program studi independen. Kemudian teman-teman juga berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi internasional Microsoft senilai jutaan rupiah. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan kalender akademik, kemudian RKPS, akun Microsoft 365, 5 akses gratis ke Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Kemudian teman-teman bisa explore di Azure Lab Course bagi kursus yang menggunakan Azure. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh SKPI, kami memberikan SKPI tersebut. Ini kurang lebih adalah 12 fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan apabila teman-teman daftar di studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Nah, selanjutnya ini adalah kewajiban teman-teman apabila teman-teman mengikuti studi independen di sini. Nah, yang pertama, kami berharap ketika teman-teman sudah memilih studi independen di Mari Belajar, teman-teman bisa komit untuk menjalankan secara penuh waktu, kemudian teman-teman juga menyelesaikan program MSIB ini hingga selesai. Teman-teman juga harus disiplin mengisi logbook harian atau mingguan di website Kampus Merdeka, kemudian hadir minimal 80% dari total kehadiran di seluruh tiap materi ataupun mata kuliah yang ada, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh mentor sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemudian teman-teman berpartisipasi aktif pada program yang dipilih, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mentor apabila mentor menjawab. Nah, kemudian sudah saya mention tadi di awal, nanti kita pembelajarannya akan full 100% menggunakan Microsoft Teams dan online. Maka dari itu kami berharap ketika sesi sinkron, yaitu tatap muka seperti sekarang ini teman-teman, kami berharap teman-teman bisa menyalakan kamera teman-teman. Kemudian kami berharap juga dengan adanya kalender akademik yang telah kami berikan di awal, teman-teman bisa mengikuti jadwal UTS, jadwal UAS, dan sertifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah ada grup WA, di mana grup WA ini berisi tentang kandidat MSIB 6 di Mari Belajar. Untuk teman-teman yang tertarik, bisa teman-teman scan di sini. Oke, silahkan di-scan teman-teman. Oke, cerita sedikit ya teman-teman. Jadi Mari Belajar ini bukan, ya walaupun memang masih dibilang lumayan baru ya teman-teman, kurang lebih 10 tahun ya. Nah, jadi Mari Belajar ini kami sudah berkontribusi untuk penyedia studi independen dari angkatan 1, teman-teman. Salah angkatan 1 itu dulu di 2021, di mana saat itu banyak sekali yang antusias untuk mengikuti studi independen di Mari Belajar. Kurang lebih kami menerima 1.200 lebih mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan pada saat itu kami, Mari Belajar, mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penyedia studi independen dengan mahasiswa terbanyak. Nah, kemudian di cycle kedua, cycle ketiga, kemudian di angkatan keempat, angkatan kelima yang sekarang sedang berjalan, alhamdulillah Mari Belajar masih dipercaya dan terus dipercaya sebagai salah satu penyedia studi independen bersertifikat. Oke, teman-teman. Ini adalah salah satu sosial media di Mari Belajar. Kami punya LinkedIn, teman-teman. Teman-teman bisa cari Mari Belajar dan bisa untuk follow-nya. Kemudian kami juga punya Instagram. Nama username-nya adalah @maribelajar_id. Kemudian Facebook kami adalah maribelajar.id. YouTube-nya kami juga punya, teman-teman, ada di Mari Belajar.
topiknya besar. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Melin. Kak Melin, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Hesti atas pemaparannya. Bagaimana teman-teman tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Kak Hesti terkait dengan fasilitas yang terakhir, tentunya dengan fasilitas apa saja yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian sebelum mendapatkan fasilitas apa saja yang mendukung kegiatan program tadi, seperti dengan persyaratan umum, kemudian persyaratan kepemilikan perangkat, lalu ada kerangka program yang mana sudah dijelaskan oleh Kak Hesti tadi. Dalam kerangka program studi independen bersertifikat di Mari Belajar, nanti teman-teman tidak hanya belajar saja, namun setelah lulus ada lagi kegiatan yang namanya employability program, yang mana kegiatan ini nanti diperuntukkan bagi para alumni dari program studi independen untuk kami arahkan atau kami bantu untuk bekerja di beberapa mitra hiring partner kami. Jadi ketika teman-teman mengikuti kegiatan studi independen di Mari Belajar, tidak hanya cukup ketika sudah selesai atau di kelulusan, tapi kami juga membantu teman-teman untuk, bekerja atau, pasca lulusnya, setelah kegiatan program studi independen, masih ada program lagi yang akan membantu teman-teman, untuk bekerja di beberapa mitra hiring partner kami. Baik teman-teman, untuk itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, baik teman-teman, bertanya melalui kolom percakapan ataupun teman-teman ingin berinteraksi langsung dengan kami, Mari Belajar, silakan teman-teman untuk mengaktifkan virtual raise hand-nya terlebih dahulu. Nanti apabila sudah diperkenankan untuk berbicara, akan kami aktifkan audionya. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, kami terbuka mumpung saat ini. Teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan kami ataupun jika ada yang teman-teman ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan program, yang mana Kak Hesti juga merupakan salah satu mentor yang nantinya akan mengajar teman-teman di track tertentu, mungkin Kak Hesti nanti akan mengajar di data analis ataupun mungkin nanti akan belajar di data engineer, kita lihat saja nanti teman-teman. Siapa tahu ternyata teman-teman merupakan, mahasiswa bimbingannya Kak Hesti ketika mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya kepada Kak Hesti ataupun, terkait dengan program ataupun dengan proses seleksi, yang mana saat ini kami informasikan kembali proses seleksi studi independen diperpanjang hingga tanggal 22 Desember, yang mana 22 Desember itu tinggal 4 hari lagi bagi teman-teman, silahkan segera daftarkan diri. Ya, ada yang bertanya Kak Hesti dari kolom percakapan, dari Kak Ahmad Maulana. Izin bertanya bagi yang sudah daftar magang di MSIB, apakah bisa daftar lagi di studi independen ini? Kak Hesti, ya untuk terkait hal ini, saya bantu jawab ya Kak Hesti. Untuk pertanyaan dari Kak Ahmad, sangat bisa Kak Ahmad untuk pendaftaran apabila sudah mendaftarkan magang, kemudian daftar di studi independen, sangat bisa. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah ingat, maksimum peserta mohon dikonfirmasi lagi dengan teman-teman yang mahasiswa yang sebagai pendaftar, kalau tidak salah hanya diberikan, 20 kesempatan untuk mendaftar 20 posisi ya, kalau tidak salah. Nah, selama 20, kesempatan itu masih ada, misalkan Kakak baru mendaftar 10 posisi, masih ada 10, posisi lagi yang belum diisikan, masih bisa mendaftar di kegiatan studi independen, seperti itu. Untuk pertanyaan dari Kak Ahmad, apakah sudah menjawab, Kak? Kalau saya tidak salah ingat, setiap mahasiswa itu dapat 20, kesempatan untuk, melamar posisi. Jadi jika sudah magang ternyata masih ada lagi sisa di 10 atau misalkan masih ada 5 lagi posisi yang tersisa, masih bisa daftar untuk studi independen. Semoga menjawab ya Kak Ahmad, apabila belum jelas silahkan konfirmasi. Oke baik, sudah sama-sama Kak Ahmad. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Pardamean. Kak mau nanya, jika ada kesalahan pada saat mengisi data diri di MSIB, apakah toleransi oleh pihak perusahaan atau pihak MSIB di sana? Boleh ini saya izin jawab kembali ya Kak Isti, teman-teman, kebetulan saya juga yang, menjadi salah satu tim untuk proses seleksi, terkait dengan seleksi ini. Terkait dengan kesalahan datanya, apakah datanya data penting ya? Boleh dijelaskan mungkin Kak Pardamaian, data yang seperti apa kesalahannya? Apakah penulisan data untuk, tahun angkatan
Ataukah data nama atau data seperti apa mohon dikonfirmasikan? Atau Kak Pardamyan bisa untuk berinteraksi langsung dengan kami? Sebentar, saya bantu aktifkan dulu audionya. Halo Kak, izin. Ya, silakan. Sudah Eh, aktif Kak Pardamyan? Makasih Kak udah berikan izin. Jadi gini Kak, kemarin itu kan ada penulisan semester berapa. Jadi saya itu nulisnya semester 4. Nah, saya kira kemarin itu semester yang sudah diselesaikan. Tapi kemarin saya tanya pihak akademik kampus saya, itu katanya semester saat ini berarti semester 5 Kak yang belum diselesaikan. Itu saya agak keliru juga sih Kak, makanya saya di akun MSIB saya membuatnya di semester 5. Salah, di semester 4. Semester 4, oke baik. Baik, sudah paham. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak Pardamyan. Jadi pertanyaannya adalah ketika mendaftar di semester, yang dituliskan semester 4. Untuk itu tidak apa-apa Kak Pardamyan, karena kami juga melihat dari saat ini kan semester 5 mungkin teman-teman ada yang sudah selesai di semester 5-nya ataupun ada yang masih belajar sehingga apalagi transkripnya belum keluar menggunakan transkrip di semester 4, tidak apa-apa kami, mempersilahkan teman-teman dari mulai semester 4, maksudnya, dari mulai semester 5 namun pendaftarannya menggunakan transkrip di semester 4 ataupun saat ini teman-teman menuliskan di semester 4, kami masih mentoleransi. Jadi nanti ketika, kami proses seleksi, kami melihat minimum, mahasiswa adalah di semester 4 ataupun di semester 5. Seperti itu Kak Pardamyan. Apakah sudah cukup membantu menjawab? Kalau di Mari Belajar kami masih memperkenankan apabila ada, mahasiswa menuliskan di semester 4. Makasih Kak. Ya, baik, sama-sama Kak Pardamyan. Semoga membantu ya dan mungkin teman-teman yang lain juga ada pertanyaan yang serupa dengan Kak Pardamyan. Untuk khususnya di Mari Belajar, tidak apa-apa teman-teman, misalkan saat ini masih, belajar di semester 5 namun menuliskan di semester 4 atau menggunakan transkrip penilaian di semester 4, kami masih memperkenankan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kak Hesti masih dari kolom percakapan. Nah, teman-teman, jika ingin berinteraksi langsung silahkan untuk mengaktifkan raise hand-nya terlebih dahulu, nanti akan kami bantu aktifkan audio teman-teman. Pertanyaan selanjutnya Kak Hesti dari Kak Rehan, untuk pelaksanaan kelas di studi independen perkiraan diadakan pagi, siang, atau malam hari Kak? Silahkan Kak Hesti. Oke, untuk pelaksanaannya nanti ini campuran nih Kak Rehan. Bisa jadi nanti di hari Senin misal, ini Kakak studi independen ini kelasnya ini pagi, yaitu kelas tentang visualisasi Power BI. Nah, bisa juga hari Rabu. Nah, Kakak ini belajar tentang data fundamentalnya di siang. Nah, makanya ini pembelajaran ataupun kelas di studi independen ini hampir sama ketika teman-teman belajar di kuliah. Bisa jadi siang, pagi, ataupun sore. Seperti itu, Kak Reha. Ya, terima kasih Kak Hesti atas jawabannya sudah, dikonfirmasi oleh Kak Rehan, sudah cukup membantu jawabannya. Mungkin jika teman-teman yang lain ada pertanyaan serupa terkait dengan kegiatan pembelajaran seperti yang sudah tadi Kak Hesti, sebutkan bahwa kegiatan Mari Belajar itu ada diselenggarakan pagi, siang, dan malam hari sesuai dengan kegiatan teman-teman di perkuliahannya. Jadi tidak dalam satu hari full nih teman-teman, belajar dari pagi sampai malam hari, namun hanya di jam-jam tertentu dan mungkin tadi Kak Hesti sudah, menyinggung juga bahwasannya kegiatan di Mari Belajar dalam satu kursusnya, satu pertemuannya hanya 2,5 jam saja. Jadi misalkan di hari Senin teman-teman hanya belajar dari pukul 9 pagi hingga pukul 11.30, kemudian siang sampai malam harinya bisa saja kosong, ataupun di siang harinya juga ada kegiatan belajar mandiri melalui Mari Belajar Learn atau Microsoft Learn. Seperti itu teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad Maulana. Dan juga dari Kak Erika terkait masih proses seleksi. Jadi untuk dari Kak Ahmad, pertanyaannya mengenai, jika magang keterima lalu studi independen juga keterima, apakah bisa dua-duanya diterima? Kami konfirmasikan Kak Ahmad bahwasannya tidak bisa. Jadi teman-teman yang mendaftar apabila, mendaftar magang atau studi independen hanya dapat memilih satu posisi saja.
walaupun konsentrasinya beda ya antara magang dan, studi independen, di mana kalau magang teman-teman berpraktek langsung, kalau di studi independen teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih, yang mana sebenarnya wawasannya juga nanti kalau di Mari Belajar, teman-teman tidak hanya belajar saja, namun ada beberapa praktikum seperti, fasilitas yang akan teman-teman dapatkan yaitu Azure Lab Service, yang mana itu juga untuk wadah sebagai seksi praktikum. Namun teman-teman hanya dapat bisa menerima satu posisi saja. Jadi nanti teman-teman silakan untuk, memilih satu posisi yang sangat, teman-teman, inginkan, kami rekomendasikan di Mari Belajar, jangan lupa karena banyak fasilitas yang akan kami berikan untuk teman-teman. Untuk itu kami konfirmasikan kembali jika teman-teman mendapatkan beberapa penawaran, baik itu dari magang ataupun dari studi independen, teman-teman hanya dapat mengambil atau menerima satu posisi saja, seperti itu. Dan untuk pertanyaan dari Kak Erika masih tentang terkait seleksi, bagaimana tahu bahwa pendaftaran di MSI B6 ini lolos atau tidaknya ya, pendaftaran MSI ini bahwa kita tidak lolos, pada jalur pembelajaran tersebut. Untuk, ketidaklolosan ini biasanya dari platformnya sendiri, teman-teman nanti antara dari platform atau dari email akan mendapatkan pemberitahuan jika teman-teman tidak lolos dalam posisi yang sudah teman-teman daftarkan. Misalkan teman-teman, mendaftar kalau di Mari Belajar nih, teman-teman sudah mendaftar ke 3 posisi, di data engineer, kemudian web dan mobile developer, dan juga data analis, ternyata teman-teman mendapat penawaran di data analis saja. Nah, untuk kedua posisi lain yang sudah didaftarkan, nanti teman-teman akan menerima, notifikasi atau email bahwasannya teman-teman, tidak lolos, untuk 2 posisi tersebut dan nanti juga akan berbarengan dengan posisi penerimaan teman-teman di mana. Jadi untuk informasi penerimaan dan juga ketidaklolosan kalau, biasanya akan diselenggarakan secara bersamaan. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan informasi bakal lolos ataupun tidak lolosnya melalui email ataupun melalui akun di platform Kampus Merdeka. Seperti itu, semoga menjawab ya Kak Erika dan Kak Ahmad. Mohon konfirmasinya apabila ada yang ingin diperjelas kembali, silakan konfirmasikan melalui kolom percakapan ataupun bisa berinteraksi langsung dengan menaktifkan, virtual raise hand terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan dari Kak Pardamaian, boleh spill nggak Kak, waktu daftar MSIB kemarin? Kak Pardamaian, sebelumnya mohon maaf kami konfirmasikan kembali bahwasannya Kak Hesti merupakan mentor yang nantinya teman-teman akan, temui ketika, mengikuti kegiatan program studi independen. Saya izin jawab ya Kak Hesti, sehingga, Kak Hesti dan saya tidak mengikuti kegiatan program studi independen, namun kami menjadi tim untuk proses seleksi. Kalau saya sendiri untuk proses seleksi teman-teman dan Kak Hesti nantinya akan teman-teman temui ketika teman-teman menjadi mahasiswa atau menjadi menti sebutannya di program studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Jadi untuk, Kak Hesti dan saya sendiri tidak mengikuti kegiatan program studi independen di Mari Belajar dan mungkin kita kasih tips, bagi teman-teman yang terkait dengan CV. Kalau di Mari Belajar sendiri, CV-nya teman-teman, silakan membuat CV sekreatif mungkin, namun tolong untuk membuat, CV-nya tidak terlalu, panjang lebar, namun langsung ke intinya saja. Misalkan teman-teman, menuliskan nama lengkap, kemudian, prestasi yang pernah diraih, kemudian riwayat pendidikan, ataupun silakan teman-teman tuliskan, pendidikan terakhir teman-teman, bisa juga dengan menuliskan IPK-nya. Namun jika tidak menuliskan IPK akan ada di transkrip, tidak apa-apa. Jadi silakan teman-teman untuk di CV-nya, kalau dari Mari Belajar sendiri nanti akan melihat prestasi-prestasi apa saja yang sudah teman-teman dapatkan, seperti itu. Ataupun riwayat organisasi jika teman-teman aktif, kami perkenankan untuk menuliskan. Dan jangan lupa untuk tips penting dari Mari Belajar, jika teman-teman sudah memiliki LinkedIn, silakan teman-teman cantumkan LinkedIn-nya di CV teman-teman, seperti itu. Semoga menjawab ya. Apabila teman-teman ada yang ingin diperjelas kembali terkait dengan tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh kami, ternyata ada lagi yang masih ingin diperdalam, jawabannya, silakan teman-teman untuk bertanya kepada kami. Dan kami informasikan kembali, tadi saya sudah mengirimkan, sebentar saya kirimkan kembali, untuk beberapa tautan penting
yang dapat teman-teman simpan dan teman-teman lakukan. Yang pertama, kami mohon kepada teman-teman untuk mengisi tautan daftar kehadiran atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat angkatan 6 tahun 2024 bersama dengan teman-teman Universitas Palangkaraya dan juga teman-teman Universitas Negeri Surabaya untuk mengisikan daftar hadirnya pada tautan yang pertama, yaitu tautan daftar hadir. Kemudian silakan teman-teman dapat menyimpan dan juga share terkait dengan tautan pendaftaran MSIB yang mana tinggal 4 hari lagi. Kemarin sudah diperpanjang, yang sebelumnya hanya sampai tanggal 15, ternyata ada kabar baik yaitu diperpanjang kembali 1 minggu hingga tanggal 22 Desember. Silakan teman-teman untuk segera daftarkan diri teman-teman, dan kami merekomendasikan jangan lupa pilih untuk Mari Belajar sebagai tempat teman-teman untuk menambahkan wawasannya dan menambahkan pengalamannya bersama kami. Silakan teman-teman mendaftar melalui go.maribelajar.org/msib seperti yang sudah ada di layar teman-teman juga, atau teman-teman juga dapat merekomendasikan kegiatan program studi independen bersertifikat ini kepada teman-teman lainnya yang belum hadir pada malam hari ini. Dan yang terakhir yaitu ada tautan grup kandidat, yang mana tautan ini untuk khususnya kandidat-kandidat di Mari Belajar. Jika teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan ketika kegiatan sosialisasi ini berakhir, ternyata teman-teman ada yang tertinggal atau ada yang kelupaan ingin ditanyakan, silakan kami membuka grup tersebut untuk sebagai sarana komunikasi dan forum diskusi jika teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan proses seleksi ataupun kegiatan-kegiatan program studi independen untuk di angkatan 6. Jangan lupa untuk share dan juga silahkan segera bergabung ke dalam grup WhatsApp kandidat program studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan program studi ini? Jika teman-teman ingin bertanya secara langsung, silakan untuk mengaktifkan virtual raise hand-nya terlebih dahulu. Bisa acungkan tangan terlebih dahulu. Nanti saya akan bantu aktifkan audio teman-teman. Seperti tadi Kak Pardamaian, sudah kami aktifkan audionya. Oke, Kak Melin, mungkin sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, mungkin bisa kita lakukan sesi dokumentasi, Kak Melin. Oh ya, baik. Mohon tunggu sebentar Kak Hesti, sepertinya saya ada kesalahan untuk mengirimkan tautan ini ya teman-teman, kehadiran. Mohon ditunggu sebentar. Ya, izin sebentar. Mungkin teman-teman sembari saya mengecek apakah tautan tersebut sudah benar, mohon bantuannya. Silakan teman-teman untuk aktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita laksanakan sesi foto bersama. Mungkin sembari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali, sembari kita menunggu teman-teman ada yang ingin bertanya, ataupun teman-teman mengaktifkan kameranya, silahkan kami tunggu. Mohon izin sebentar, saya cek terlebih dahulu untuk tautan kehadiran. Ya. Silakan teman-teman, tadi sudah ada Oke, halo Kak Melin, suaranya terputus. Oke, baik teman-teman. Tadi sepertinya sudah ada yang mengaktifkan kameranya. Bagi teman-teman yang tidak terkendala untuk mengaktifkan kameranya, silahkan untuk aktifkan kameranya. Kita akan berada di sesi dokumentasi.
Oke, Kak Melin. Maaf kalau misalnya Kak Melin berbicara, silahkan aktifkan mikrofonnya. Maaf, Kak Melin, suaranya tidak terdengar. Oke, teman-teman, kita tunggu Kak Melin dulu ya. Seperti ini ada kendala nih di device-nya Kak Melin. Oke, sekali lagi untuk teman-teman semuanya, sambil menunggu Kak Melin, mungkin kita bisa untuk yang namanya teman-teman gabung ke grup kandidat MSIB 6. Kemudian mungkin bisa juga teman-teman langsung daftar di Studi Independen Mari Belajar. Oke, halo Kak Ya, Melin. Kak Hesti, apakah sekarang suara saya sudah terdengar jelas? Oke, sekarang Baik. saudaranya sudah aman, Kak. Baik, terima kasih Kak Hesti dan teman-teman. Mohon maaf tadi ternyata, perangkat saya ada kendala. Silakan teman-teman kami tunggu untuk mengaktifkan kameranya. Kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk kegiatan dokumentasi atas penyelenggaraan kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 bersama dengan teman-teman Universitas Palangkaraya dan juga teman-teman dari Universitas Negeri Surabaya. Silakan teman-teman, mohon bantuannya untuk aktifkan kameranya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, sudah ada Kak Ahmad Maulana. Halo Kak Ahmad, selamat malam. Baik teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin mengaktifkan kameranya? Mungkin ini dari teman-teman, Palangkaraya atau Universitas Negeri Surabaya ingin berkenalan jika sudah mengaktifkan kameranya. Siapa tahu gitu kan ya, bertemu secara, online. Kalau boleh tahu nih Kak Ahmad, sebentar kita bantu sembari nunggu teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya, saya bantu aktif audio dulu. Kak Ahmad nih dari universitas mana Kak? Silakan aktifkan audionya, Kak, sudah saya bantu. Ya, Kak Ahmad, halo, apa mendengar suara saya? Ya, sepertinya Kak Ahmad terkendala untuk, ininya, baik tidak apa-apa Kak Ahmad. Ini sepertinya teman-teman sudah bisa untuk klik, on mic-nya Kak Ahmad, yang gambar mic itu. Baik, tidak apa-apa Kak Ahmad jika terkendala, mungkin karena teman-teman yang lain tidak ada yang ingin mengaktifkan kameranya, kita bertiga saja, saya, dan Kak Hesti dan Kak Ahmad. Kak Ahmad nih ganteng sendiri saat ini, karena belum ada teman-teman lain yang ingin mengaktifkan kameranya. Baik Kak Hesti dan Kak Ahmad, mohon untuk melihat layar dalam hitungan ketiga kita tersenyum pertama pada layar. 1, 2, 3, silahkan. Ya, sekali lagi, saya ingin mengaktifkan together mode, menyalakan kamera hanya bertiga. Saya ingin mengaktifkan fitur together mode-nya, walaupun kita penyelenggaraan kegiatan secara online agar lebih berdekatan. Saya aktifkan fitur together-nya, baik. Kak Ahmad dan Kak Hesti dapat melihat pada layar kembali dalam hitungan ketiga, kita tersenyum pada layar, 1, 2, 3, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Ahmad dan Kak Hesti atas perkenalan. Mungkin karena saat ini sudah tidak ada lagi, teman-teman yang ingin bertanya kepada tim Mari Belajar. Jika teman-teman nanti ketika, proses, sosialisasi ini sudah selesai, kegiatan sosialisasi ini sudah selesai, namun ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kami, silakan teman-teman dapat bertanya melalui grup kandidat atau grup WhatsApp, Mari Belajar. Untuk itu kami harapkan teman-teman sudah bergabung dalam grup tersebut. Ataupun jika, teman-teman dapat bertanya pada kami di sosial media kami, jangan lupa untuk follow Instagram kami di maribelajar_id. Lalu jangan lupa juga di LinkedIn kami, Mari Belajar, lalu ada Facebook kami di maribelajar.id, dan YouTube channel kami jangan lupa subscribe karena akan ada berbagai macam pembelajaran yang teman-teman dapatkan di YouTube channel Mari Belajar. Baik, terima kasih teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara. Saya Melinda Rahma mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Kak Hesti yang telah memberikan
pernyataan yang telah memberikan inspirasi kepada teman-teman. Semoga teman-teman segera untuk mendaftarkan diri. Jangan lupa pendaftaran program akan ditutup 4 hari lagi. Silakan teman-teman daftarkan diri teman-teman, khususnya untuk program studi independen di Mari Belajar. Baik, untuk itu kami memohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan teman-teman dan terima kasih atas apresiasi. Terima kasih atas teman-teman yang sudah aktif dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir, yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat.